Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fili Mutia Rizky dengan NPM 301220034 akan mempresentasikan UTS Hukum HAM yang berjudul Hukum HAM berhubungan dengan hukum Islam. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar, harta benda, dan pelayanan mereka yang dipandang perlu mencapai harkat kemanusiaan. Dalam definisi ini, hak asasi manusia tidak hanya sekedar dikaitkan dengan sesuatu yang secara menjadi kepentingan perorangan. Dengan kata lain, bila hak-hak seseorang diabaikan, maka tidak hanya sistem perlindungan individu yang dipertaruhkan, melainkan juga melibatkan masyarakat, sosial politik secara keseluruhan, dan bahkan bisa meluas dalam skala internasional. Bila kemerdekaannya dilanggar atau miliknya dirusak secara semena-mena, maka seluruh manusia harus juga merasa dalam bahaya. Nah, itulah pada slide pertama menjelaskan tentang HAM, bagaimana disebutkan tentang atau pengertian dari hak asasi manusia. Dan berikutnya pada slide kedua saya akan menjelaskan HAM dalam perspektif Islam, yaitu manusia mempunyai posisi yang tinggi dalam kosmologi secara proporsional. Ia harus diperlakukan pada posisi yang mulia. Terlepas dari latar belakang etnik, agama maupun politik, Allah telah menganugerahkan pada manusia 3 kemuliaan, yaitu yang A, karomah fardiyah, kemuliaan individu, yang berarti bahwa Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia, baik aspek spiritual maupun aspek material. Pada B, karomah ijtimaiyah, kemuliaan kolektif, yang berarti bahwa Islam menjamin sepenuhnya persamaan antara di individu-individu. Yang C, karomah syiasiyah, kemuliaan politik, yaitu Islam memberi hak politik kepada individu untuk memilih atau dipilih pada posisi politik. Asy-Syafi'i Ma'arif. Sebagaimana disebutkan pada slide kedua, yaitu ada 3 anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama A, karomah fardiyah, B, karomah ijtimaiyah, dan yang ke-C ada karomah syiasiyah. Jadi Allah telah menganugerahkan kepada manusia 3 anugerah yang disebutkan pada slide kedua, sebagaimana yang telah ditampilkan di dalam presentasi saya atau di dalam slide kedua. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalam kaitannya tentang persamaan hak dan kedudukan. Al-Quran telah mengantisipasi dengan salah satu ayat yang menyatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan meninggikan martabat manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia menjadi terhormat karena ia bertanggung jawab dengan martabat tersebut, membebaskan seseorang budak, negro, atau Bilal, bahkan mengangkatnya menjadi muazin. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa harkat martabat manusia melampaui segala hal, baik warna kulit maupun status sosial. Pada saat itu tidak ada yang lebih liberatif daripada tindakan yang dilakukan oleh. Pada slide selanjutnya, di sini ada 3 kategori pemikir Islam berkaitan dengan HAM. 1, ada prinsip-prinsip, di mana prinsip-prinsip Islam lebih baik pada apa yang disusun oleh PBB. Dasar pendapatnya adalah Islam adalah di atas dan tidak ada yang mengunggulinya. Kedua, ada ketentuan-ketentuan yang bisa diterima oleh semua orang atau setidaknya tidak ditolak. Ketiga, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak dapat diterima oleh orang Islam. Contoh ini bisa dilihat dalam perbedaan menelaah pasal 16 tentang keluarga dan perkawinan. Al-Quran sudah jelas menyebutkan bahwa wanita muslim tidak boleh menikah dengan non-muslim. Jadi kebebasan menikah atas dasar persetujuan masing-masing pihak seperti yang tertera dalam pasal 16 Deklarasi HAM PBB sangat tidak relevan dengan konsep-konsep yang tertuang dalam Al-Quran. Sekelompok yang menginginkan dan mengajukan adanya reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbarui secara menyeluruh dan dirancang secara baru untuk memenuhi kebutuhan evolusioner dan sosial kemasyarakatan, sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini atau Muammar Qaddafi yang menyatakan kembali kepada interpretasi
Islam ditambah dengan komite-komite rakyat atau merancang bentuk baru seperti naskah Al-Jazair 1976 tentang deklarasi negara-negara Islam tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga, di antara dua kategori di atas, mungkin kategori ini yang lebih baik untuk diterapkan dalam kondisi modern umat Islam. Adanya kecenderungan untuk memunculkan suatu ijtihad baru tentang hak-hak manusia, semacam reformasi. Selanjutnya di sini ada kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Hal ini mengandung arti misalnya penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum, bahwa setiap individu wajib berjuang dengan segala cara untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak. Juga penegasan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak tapi juga memiliki kewajiban, misalnya setiap muslim berhak dan berkewajiban untuk memprotes dan menolak untuk menaati setiap peraturan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Setiap wanita yang telah menikah berhak untuk mendapatkan perceraian sejalan dengan hukum, dan seterusnya. Perbedaan standar antara HAM Islam dan HAM antara lain disebabkan adanya titik tolak pemikiran berbeda, dengan kemudian melahirkan pemikiran berbeda tentang world view yang berbeda, pula pandangan dunia yang berbeda. Itu secara sederhana sebagai berikut: kalangan Islam meletes penilaian manusia toleransi, sedangkan HAM internasional didasarkan pada kemanusiaan atau spiritis.